Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Rinaldi Lutfi dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian sama kertas kerja dari PD Azmi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kertas kerja. Yang pertama ada nama akunnya KAS. Ini sebesar 47.058.000 di neraca saldonya di debit. Terus karena di jurnal penyesuaian yang nggak ada, langsung ke neraca saldo yang disesuaikan sebesar 47.058.000 di debit. Terus di neracanya 47.058.000 di debit. Terus yang kedua ada piutang dagang sebesar 68 juta di debit, dan kita karena ini tidak ada di sini, kita langsung pindah ke sini. Di neraca saldo yang disesuaikan tuh 68 juta di debit, terus di neracanya 68 juta di debit. Terus yang ketiga ada persediaan barang dagang sebesar 23 juta di debit, dan karena dia ada di jurnal penyesuaian maka ditulis, yaitu tadi di sini ada sebesar 23 juta tuh, jadi masuknya ke sini. Terus jurnal penyesuaiannya 36.800 tuh, 36.800. Jadi dari mana? 23 juta ditambah 36.800 di debit, terus 23 juta juga di kredit. Jadi di neraca saldo yang disesuaikan tuh yang ditulisnya tuh yang 36.800 di debit. Terus di neracanya 36.800 juga. Lalu ada kendaraan sebesar 90 juta di debit. Terus di jurnal penyesuaian yang nggak ada, langsung di neraca saldo yang disesuaikan sebesar 90 juta. Lalu di neracanya 90 juta. Terus di akun penyusutan kendaraan di kredit sebesar 18 juta. Karena dia di jurnal penyesuaian ada tadi sebesar 13.500. Jadi 13.500 ini 15%-nya dari 18 juta. Karena di sini tuh di pertanyaannya itu penyusutan gedung dan kendaraan tahun 2015 sebesar 15%. Nah ini 13 juta ini dari 15%-nya 18 juta ini. Terus 18 juta ditambah 13.500 hasilnya 31.500 di kredit. Di neraca saldonya di kredit. Terus di neracanya di kredit tuh sebesar 31.500. Lalu ada peralatan toko sebesar 60 juta di debit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikannya sebesar 60 juta di debit, dan di neracanya sebesar 60 juta di debit. Lanjut di akun penyusutan peralatan toko. Di akun penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 9.600. Karena di jurnal penyesuaian ada tadi sebesar 6 juta. Jadi ditulis nih beban penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta, jadi ditulis di sini. Lalu ini 9.600.000 ditambah 6 juta
sebesar 15.600.000 di kredit, di neraca saldonya di kredit. Terus di neracanya 15.600.000. Lalu di gedung sebesar 120 juta di debit, di jurnal penyesuaian yang nggak ada. Terus lanjut di neraca saldo disesuaikan sebesar 120 juta di debit, di laba ruginya nggak ada. Lanjut ke neraca sebesar 120 juta di debit. Terus ada akun penyusutan gedung sebesar 24 juta di kredit. Dan karena tadi ada di jurnal penyesuaiannya, nih beban penyusutan gedung sebesar 18 juta di kredit. Lalu ini ditambah 24 juta ditambah 18 juta sebesar 42 juta di neraca saldonya di kredit. Dan di neracanya sebesar 42 juta di kredit. Lalu ada utang dagang sebesar 52.700.000 di kredit, dan di neraca saldonya sebesar 50.700.000 di kredit. Langsung ke neraca sebesar 52.700.000 di kredit. Terus ada utang bank sebesar 25 juta di kredit, dan di neraca saldo yang disesuaikannya sebesar 25 juta, yang di neracanya sebesar 25 juta di kredit. Lalu ada modalnya tuh sebesar 145 juta di kredit, dan langsung ke neraca saldo yang disesuaikan sebesar 145 juta di kredit. Dan lanjut ke neraca, langsung ke neraca sebesar 445 juta di kredit. Lalu ada akun sebesar 10 juta di debit, dan ada di jurnal penyesuaian yang nggak ada. Terus di neraca saldonya 10 juta di debit, dan di neracanya sebesar 10 juta di debit. Terus penjualan tuh sebesar 429.400.000 di kredit, dan di neraca saldonya sebesar 429.400.000 di kredit. Terus di laba ruginya sebesar 429.400.000 di kredit. Kenapa di sini ada laba rugi? Di laba ruginya ada karena dia itu akun nominal. Kalau yang nggak ada di laba rugi itu akun real. Akun real tuh harta benda, terus kekayaan, sama apa lagi ya, saya lupa. Pokoknya di akun real. Kalau yang nggak ada tuh berarti namanya akun real, kalau yang ada berarti namanya akun nominal. Terus di neracanya nggak ada. Terus di pendapatan bunga sebesar 15.500.000 di kredit. Lalu di jurnal penyesuaiannya, karena tadi ada di sini 600, jadi ditulis di sini 600. Terus ditambah 15.500.000 ditambah 600 sama dengan 16.100.000 di kredit di neraca saldonya. Terus di laba ruginya karena dia akun nominal ditulis jadi 16.100.000. Lalu lanjut di potongan penjualan. Potongan penjualan sebesar 14.402.000
di debit, dan langsungkan neraca saldo sebesar 14.402.000 di debit, dan karena dia akun akun real, dia ditulis di sini sebesar 14.402.000. Terus retur penjualan sebesar 3.400.000 di debit, dan di neraca saldonya sebesar 3.400.000, di laba ruginya sebesar 3.400.000. Lalu ada pembelian harganya 253.200.000 di debit, dan 253.200.000 di neraca saldonya di debit, serta di laba ruginya sebesar 253.200.000. Lalu ada potongan pembelian sebesar 7.660.000 di kredit, dan di neraca saldonya 7.660.000 di kredit, serta di laba ruginya 7.660.000 di kredit. Lalu ada beban gaji karyawan. Ini sebesar 2.500.000 di kredit, dan di neraca saldo yang disesuaikannya sebesar 2.500.000 di kredit. Lalu di laba ruginya sebesar 2.500.000 di kredit. Seterusnya ada beban gaji karyawan sebesar 32.500.000 di debit, dan karena dia di jurnal penyesuaiannya ini ada nih beban gaji sebesar 3 juta, maka ditulis yaitu sebesar 3 juta di debit, dan di neraca saldonya tuh 3.500.000, karena 32.500.000 ditambah 3 juta hasilnya ini di debit. Terus di laba ruginya ditulis sebesar 35.500.000. Lalu ada beban listrik dan telepon sebesar 12.300.000 di debit, dan di neraca saldonya sebesar 12.300.000 di debit, di laba ruginya 12.300.000 di debit. Terus ada beban asuransi sebesar 3 juta di debit, dan 2 juta di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian di kredit sebesar 2 juta, karena di sini ada ini asuransi bayar di muka sebesar 2 juta. Terus di neraca saldo yang disesuaikannya sebesar 1 juta, karena ini dikurang 2 juta dikurang 3 juta kurang 2 juta sama dengan 1 juta. Terus di laba ruginya 1 juta juga. Terus di pendapatan sewa gedung yaitu 9 juta di kredit, dan di jurnal penyesuaian nggak ada, di neraca saldonya nggak ada, berarti langsung di laba ruginya. Di laba ruginya itu 9 juta di kredit. Terus kita jumlahnya tuh di jumlah neraca saldo di debit tuh sebesar 738.360.000,
di debit, dan di kreditnya tuh 738.360.000. Nah, ini tuh seimbang berarti. Terus kita ini yang di ikhtisar laba ruginya tuh 23 juta di jurnal penyesuaiannya dan 36.800.000 di kreditnya. Ini ya di debit nih 23 juta. Terus di neraca saldo yang disesuaikannya 23 juta di debit dan 36.800.000 di kredit. Di laba ruginya 23 juta di debit dan 36.800.000 di debit di kredit. Terus lanjut di beban penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta di jurnal penyesuaiannya sebesar 6 juta di debit dan di neraca saldonya sebesar 6 juta di kredit. Di laba ruginya sebesar 6 juta di debit karena dia akun real makanya ditulis. Karena dia akun ini makanya nggak ditulis. Saya bingung Bu jelasinnya Bu. Terus yang di ini ada beban penyusutan kendaraan sebesar 13.500.000 di debit dan 13.500.000 di neraca saldo yang disesuaikan di debit sebesar 13.500 juga. Lalu di laba ruginya sebesar 13.500. Terus ada beban penyusutan gedung sebesar 18 juta di debit dan di neraca saldonya sebesar 18 juta di debit. Di laba ruginya sebesar 18 juta di debit. Terus ini asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta di debit dan di neraca saldonya sebesar 2 juta di debit serta di neracanya sebesar 2 juta. Dia nominal makanya gak ditulis di laba rugi, langsung di neraca. Kalau ini berarti ini karena dia akun real makanya ditulis. Kalau ini akun nominal makanya ditulisnya di sini. Terus utang gajinya tuh sebesar 3 juta di kredit dan 3 juta di neraca saldonya di kredit. Lalu dia akun real sebesar 3 juta di neracanya di kredit juga. Terus piutang bunga sebesar 600.000 di debit di jurnal penyesuaiannya, terus 600.000 neraca saldo disesuaikannya 600.000 di debit dan di neracanya sebesar 600.000 di debit. Terus kita jumlahnya tuh di jurnal penyesuaiannya sebesar 102.900.000 di debit dan di kreditnya sebesar 102.900.000. Nah ini seimbang berarti. Nah, lalu di neraca saldonya yang disesuaikan di debitnya tuh jumlahnya tuh 816 juta 260.000 di debit dan 816 juta 260.000 di kredit. Nah ini juga seimbang. Terus di laba rugi tuh di debitnya sebesar 381.802.000 dan di kreditnya sebesar 501.460.000. Nah berarti ini dia untung nih. Nah selisihnya tuh sebesar 119.658.000. Ini jumlah totalnya nih segini nih. Di debit sebesar 501.460 dan di kredit juga sama 501.460. Nah ini seimbang.
Terus lanjut di sini di neracanya sebesar 434.458.000 di debit, dan di kreditnya 314.800.000 di kredit. Nah, ini dia rugi. Nah, selisihnya tuh sebesar 119.658.000. Nah, ini hasil totalnya nih. Di debit dia hasil totalnya 434.458.000, dan di kreditnya 434.458.000. Nah, ini seimbang, jadi total keseluruhannya semuanya seimbang, tidak ada yang selisih angkanya. Sekian penjelasan dari saya tentang kertas kerja dan jurnal penyesuaiannya. Mohon maaf jika kata-kata kurang jelas atau sulit dipahami. Saya mohon maaf selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.